Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Aki 7. Pada episode kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang film Clue. Adalah film drama TV Prancis-Belgia 1996 yang disutradarai oleh Denis Berry yang dibintangi Marion Cotillard dalam peran judul, seorang gadis berusia 16 tahun yang dipaksa oleh pacarnya untuk menjadi pelacur. Film ini menampilkan lagu Edith Piaf, La Vie en Rose, yang dibawakan oleh Louis Armstrong. Langsung saja ke awal sebuah cerita. Sepulang sekolah kalau ia masih duduk di bangku kelas 11 SMA, nongkrong bersama pacar dan teman-temannya di dekat rel kereta api. Petang itu pacar Chloe yang bernama Ahmad tiba-tiba berseru kalau dirinya akan menantang bahaya dengan cara rebahan di jalan kereta api. Apabila berhasil lolos dari hantaman kereta api maka ia bebas memilih untuk berkencan dengan salah seorang dari 3 gadis yang ada di sana. Keberhasilan pemuda itu lolos dari maut memang mengejutkan, tapi yang lebih lagi Ahmad malah memilih teman Chloe yang berambut pirang untuk menjadi teman kencannya. Chloe yang awalnya percaya diri kalau sang kekasih akan memilih dirinya, sontak jadi pemurung dan memutuskan hari itu ia tidak akan pulang ke rumah. Keesokan harinya suasana Chloe bertambah buruk saat ia mendapatkan omelan ibunya yang bernama Mak Aweng, padahal baru saja sampai di rumah. Bukan hanya protes tentang kalau yang tidak pulang kemarin, malah wanita parubaya itu juga memperingatkan agar sang anak tidak mencuri uangnya lagi. Perselisihan itu kemudian direspon Chloe dengan minggat dari rumah pergi ke kota lain, menggunakan angkutan umum kereta api. Di perjalanan Chloe menulis surat untuk ibunya yang berisi pesan bahwa dirinya akan memulai hidup baru secara mandiri di kota. Sesampainya di kota atau tepatnya di taman kota tersebut, Chloe menemukan tas yang tergeletak di atas kursi. Dengan bermodal kartu KTP sementara di dalam tas itu, Chloe nekat mencari alamat sang pemilik meskipun ia tak tahu tentang seluk-beluk jalan di sana. Akhirnya sampailah Chloe di sebuah kabaret atau tempat pertunjukan tari di mana Tia sang pemilik tas tinggal. Wanita parubaya itu memuji kejujuran Chloe yang memilih mengembalikan tas tersebut, alih-alih mengambil uang dan menyodorkan uang imbalan kepadanya. Chloe menolak sembari berkata ia hanya ingin pekerjaan dari wanita itu. Namun permintaan Chloe harus ditolak oleh Katia dikarenakan gadis itu belum menginjak usia legal untuk dipekerjakan. Baru juga beberapa jam berada di kota ini Chloe sudah tidak betah dan memutuskan untuk berpetualang ke Paris, ibu kotanya Prancis. Malangnya niatan tersebut harus ditunda esok pagi, karena malam itu kereta terakhir menuju ke Paris sudah keburu berangkat. Keinginan Chloe untuk menginap di stasiun ditentang oleh para petugas yang tidak membolehkan seorang pun menginap di tempat itu. Di luar Chloe bertemu dengan John Ketek, seorang pria berusia 30 tahun yang terus saja mengajaknya berbincang-bincang. Bagaimana si anak hilang Chloe tak luluh di hadapan John Ketek apabila pria itu menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan padanya. Bagai kerbau dikasih keju mozzarella, akhirnya Chloe bersedia untuk naik ke mobil John Ketek itu. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di sebuah apartemen tipe studio tempat di mana John dan Chloe akan menginap. Setelah memperkenalkan diri sebagai musisi dan penggila main poker, John lalau pamit pada Chloe karena ada kesibukan lain di luar sana. Keesokan paginya dengan senyum sumringah Chloe menelepon sang ibu dan menegaskan kalau dirinya tidak akan pulang ke rumah. Walaupun Katia tidak memberinya pekerjaan, Chloe sama sekali tidak sakit hati dan malah menganggap wanita parubaya itu sebagai teman barunya. Saat berkunjung ke kabaretnya Katia, Chloe memberitahukan kalau ia telah bertemu dengan pria yang bersedia menampungnya. Lalu Katia memperingatkan Chloe untuk tidak mudah percaya pada orang lain. Katia pun mengajari teman barunya itu beberapa gerakan tari. Di apartemen Chloe ternyata telah ditunggu oleh John Ketek yang ingin mengajaknya pergi ke suatu tempat. Tempat itu adalah bar di mana John Ketek sering menghabiskan uangnya untuk bermain poker. Karena posisinya sedang kalah, pria pun kalap dan lalu menjadikannya Chloe sebagai taruhan. Mau tak mau Chloe mulai menari sambil melepaskan pakaiannya satu persatu, sesuai perjanjian apabila John kalah. Keesokan harinya Chloe kembali menemui Katia untuk sekedar mengabarkan kalau dirinya sudah berpacaran dengan John Ketek, pria yang menampungnya. Teman berbeda usia itu kemudian kumpul-kumpul mereka dengan rencana bermalam di rumah Katia. Namun baru sebentar merebahkan diri di kasur, emosi Chloe terpancing oleh perkataan Katia seakan menceramahinya. Suatu malam Chloe menyaksikan langsung John Ketek dipukuli pria asing yang menagih utang sebesar $2.000. John Ketek kewalahan harus melunasi hutangnya itu dalam tempo 2 hari. Pada sang kekasih ia pun meminta agar Chloe mau membantunya mendapatkan uang dengan cara melayani pria kenalannya satu malam saja. Tentu saja awalnya Chloe menolak permintaan itu, namun karena cinta pada John Ketek ia pun akhirnya rela berkorban. Karena terlalu gugup sepanjang perjalanan menuju losmen, Chloe hanya memilih untuk bungkam di hadapan John Ketek yang mengantarnya.
Gadis itu sempat berontak dan berusaha kabur setelah pria yang akan memakai jasanya masuk ke dalam kamar, namun John Ketek berhasil menangkapnya lalu menyerahkan Chloe pada pemakai jasanya setelah John sedikit memberinya pelajaran. Dengan penuh amarah Chloe melemparkan uang yang diberi John Ketek dari hasil merendahkan harga dirinya sebagai seorang wanita. Lagi-lagi Chloe terperangkap oleh janji manisnya John Ketek yang memintanya tetap bekerja sebagai wanita penghibur agar mereka bisa mengumpulkan uang untuk pergi jauh-jauh dari tempat itu. Katia yang diharapkan Chloe untuk tempat curhat, malah nomor teleponnya tak bisa dihubungi. Kamar losmen di mana Chloe melayani pelanggan pertamanya tempo hari resmi menjadi tempat dinas berburu uang bagi gadis itu. Dengan modal kecantikan parasnya Chloe menjadi primadona di kalangan hidung belang. Meskipun kini tak kekurangan uang, ia mulai dihantui oleh perasaan kalau tubuhnya selalu kotor pada Elsa teman seprofesinya. Suatu hari dari mulut Elsa yang sedang bertengkar dengan pelanggannya, Chloe mengetahui kalau temannya itu juga bekerja di bawah naungan John Ketek. Karen sudah terlanjur keceplosan. Elsa lantas membeberkan sebuah fakta mengejutkan pada Chloe tanpa disadari kini John Ketek berperan sebagai bos dari pemilik gadis-gadis ini. Dari informasi yang diberikan oleh Elsa, Chloe mendatangi kabaret miliknya Katia tempat di mana John Ketek sekarang berada. Belum juga habis keterkejutannya akan hal itu ia harus memergoki John Ketek di sana sedang asik berdansa di sana. Seketika rasa kagum Chloe kepada Katia langsung berubah jadi benci sebab mengira Katia juga sudah bersekongkol untuk menjual para gadis kepada hidung belang. Selepas kepergian Chloe, John Ketek dan Katia yang baru tahu kalau mereka bertiga saling kenal. Karena bingung mau kemana Chloe pulang akhirnya memutuskan kembali ke losmen untuk melepas penat setelah berkeliling kota semalaman. Beberapa jam kemudian datanglah John Ketek dan membangunkan Chloe dan mengajaknya ke dalam mobil. Melihat Chloe begitu pasrah, John Ketek ternyata akan menjualnya kepada teman bisnisnya John orang Belanda. Begitulah akhir dari film itu. Wassalam.